Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat ternak ayam. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang kebutuhan daripada awal mau berbisnis ayam petelur ya teman-teman. Jadi hal yang harus kita siapkan ketika mau awal berbisnis ayam petelur, karena kemarin itu banyak sekali dari teman-teman mau tanya mau berbisnis ayam petelur. Jadi apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang disiapkan untuk membangun daripada bisnis ayam petelur. uh, yang pertama, ketika kita memang nggak ada basic ya, nggak ada tempat, juga adanya lahan. Jadi kita menerangkan tentang dari nol. Nah, yang perlu disiapkan adalah yang pertama tentunya adalah lahan ya. Lahan adalah tempat di mana kita bisa memulai untuk pembangunan kandang. Jadi pertama adalah kandang, lahan, maaf. Nah, lahan sendiri itu bisa ketika di permukiman sawah atau di belakang rumah, entah di samping rumah. Ingat, untuk bisa ayam petelur jangan sekali-sekali kita ketika pembangunan itu di sekitar pemukiman ya. Maksudnya karena mengganggu masyarakat warga, karena banyak terganggu dari bau kotoran daripada ayam petelur ya. Kalau bisa di pemukiman yang jauh dari masyarakat, entah di mana, di sawah atau di mana ya, karena ini saya juga di sawah. Yang kedua, selain lahan juga yang perlu kita siapkan adalah tentunya rumahnya. Ketika sudah kita punya lahan kosong, kita yang perlu kita buatkan adalah rumah. Yang mana bukan rumah kandang baterai, bukan, tapi rumah yang atas ya, rumah atas. Nah, dari berbagai banyaknya video, dari banyaknya bisnis ayam petelur, itu ada yang menggunakan dengan bambu, ada yang menggunakan bambu bongkotan, dan ada juga yang menggunakan kayu, dan ada yang juga menggunakan yang itu adalah cor. Nah, itu terserah, karena saya kemarin ini udah bambu ya, saya menerangkan tentang bambu. Dan karena ada juga yang ketika sudah memang uangnya banyak, uangnya cukup, entah saya sarankan adalah membuat cor ya. Jadi nanti cagak tiang-tiangnya itu menggunakan cor, jadi nanti atasnya kita pakai kayu. Itu nanti meminimalisir untuk kelurusan daripada kandang baterai ya. Bisa nanti menggunakan juga kayu juga bisa. Nah, kalau seperti saya ini menggunakan bambu bongkotan, itu misalkan dana lebih murah, lebih irit ya. Tapi kalau misalkan ada uang lebih bisa menggunakan kayu, ada juga menggunakan cor kalau untuk buat tiangnya ya. Kalau sudah, nah nanti hal yang apa namanya yang perlu diingat, untuk lebarnya itu kurang lebih kalau bisa 3,5 meter ya. Untuk karena apa, nanti jalannya kita kurang lebih ukurannya 80 cm, nanti ke sampingnya kurang lebih 120, nanti juga nanti 120, insya Allah nanti lebarnya kok ukurannya 3,5 meter, insya Allah nanti bisa dimuat untuk kanan kiri sub 3 sama jalannya kayak yang di belakang ini ya teman-teman. Nah, nanti kalau panjangnya itu bisa menyesuaikan, biasanya kurang lebih kalau panjangnya itu kurang lebih 8, biasanya itu muat kapasitas 200 biasanya, tapi biasanya tergantung ukuran baterai. Ada juga baterai yang aku pakai ini itu menggunakan kayu, isi 10-nya itu 2 meter. Ada juga yang menggunakan galvalum, itu lebih irit, jadi isi 8, yang mana ini 10 panjangnya 2 meter. Yang baterai galvanis itu isi 8 panjangnya cuma 1 meter 20 cm ya. Jadi tergantung, itu kurang lebih perkiraan yang saya kira-kira. Yang kedua, kalau udah membuat perumahannya, yang ketiga adalah kita siapkan teratak ya. Teratak yang mana jalannya kita harus mendesainkan, biasanya itu Pak Tukang. Nah, nanti siapa entah disuruh untuk bekerja untuk membuat terataknya ya. Terataknya kalau udah membuat terataknya nanti kemiringan ya. Kalau sudah membuat kemiringan nanti di bawa contoh, berarti kita tahu kemiringan daripada telurnya ayam. Nanti kemiringan nanti kasihan sama telurnya ketika udah keluar, nanti kan agak melanjur, jadi pecah, minimalisir ya. Kalau sudah teratak sama apa namanya
kemiringan. Nanti yang saya siapkan selanjutnya adalah kita pembelian baterai. Nah, kalau sudah baterai, kita juga nggak cukup dengan baterai, kita harus siapkan dengan pralon pakainya. Kalau membuat nipel, kita harus membuat pembelian nipel, harus pembelian pralon juga. Kalau ada juga nggak nipel, ada juga pralon setengahnya itu dipotong juga bisa. Tapi kalau aku sendiri meminimalisir waktu, aku pakai nipel teman-teman, pakai nipel karena nanti ketika pakai pralon panjang itu membutuhkan waktu yang lama karena tiap pagi kita membersihkan terus, tapi terserah sih, tergantung keinginannya masing-masing. Bisa pakai nipel irit, tapi kalau memang pakai pralon itu ayamnya ketika minum dapat banyak, tapi ya nggak apa-apa, terserah sih ya. Terus ketika sudah semuanya, baterai udah, pemasangan tempat pakan, tempat minum sudah, yang selanjutnya terakhir adalah pemberian ayam kulet ya. Sekarang harganya tuh Masya Allah, harganya itu di saat hari ini di awal Ramadan itu masih umur 16 minggu masih 100.000 ya. Kemarin aku 2 tahun yang lalu aku beli umur 16 minggu itu masih 88, sekarang 100.000 karena banyaknya yang pemesanan sekarang kan BUMDes, banyak dari MBG apapun, sekarang usaha-usahanya pada lari ke ayam petelur. Jadi sekarang banyak, tapi nggak tahu sih 5 tahun ke depan entah nanti banyaknya atau nggak tahu, saya juga kurang tahu ya. Jadi kalau udah ayamnya sudah terisi, nanti kita harus mendesainkan untuk tempat pakannya ya. Jadi kita kalau sudah semuanya, kita harus rutin. Biasanya itu ketika kita pembelian 16 minggu, biasanya datangnya 16 minggu, kita rawat kurang lebih 2 minggu, itu biasanya ada yang udah bertelur. Biasanya ada 1, 2 sampai 10 tiap harinya bertambah-tambah. Biasanya kalau puncaknya itu, kalau memang kita benar-benar dalam perawatan, itu umur 23 minggu sampai 25 itu udah puncak. Artinya ketika kita punya 100 ekor itu biasanya udah pendapatan 93 butir. Yang enggak telur biasanya itu ada 7, ada 8, bahkan sampai 10. Itu udah baik banget ya. Nah, itu adalah sekilas pengalaman pribadi saya ketika saya awal membangun ayam petelur ini ya. Semoga tetap semangat, bermanfaat. Jangan lupa tetap di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar subscribe-nya banyak, biar aku lebih semangat dalam membuat konten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.